profesional bener ya jujur lah gitu. Dapat tunjangan profesi yang 1 kali gaji itu sudah cukup untuk menambah gaji, kan sudah besar sebenarnya. Sudah besar. Ya, jadi tidak perlu mencari tambahan yang begitu tidak halal. Ya. Ke Profesor Mukhlas Saman ini, jika tidak lulus uji kompetensi pada diklat profesi ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ya, kalau dari sisi kami, Ya. sinau ya. Artinya nggak lulus itu, dia tidak mampu mengerjakan. Jawaban ini enak dan enak untuk dilaksanakan ini iya, mestinya ya. Soal yang kemarin diujikan. Iya. Ya sinau, Iya. belajar yang bidang ilmunya, belajar mengajarnya, kan 2 itu kan? Iya. Nah, tapi ini baru terjadi kalau dikirim oleh Pak Salamun. Karena gini, tugas kami ini sebagai perguruan tinggi melakukan uji kompetensi. Siapa yang ikut itu dikirim oleh pemerintah. Pemerintah. Iya. Pokoknya dikirim ke tempat saya, sinau baik, diuji lulus, kasih sertifikat. Perkara tidak lulus, ya sinau. Ya bener. Iya, jadi tidak usah kemudian dipikir yang macam-macam gitu ya. Iya. Kemudian apalagi ya yang protes begitu. Ya, tidak usah malu. Namanya jujur kan gitu. Nah, kalau nggak bisa ya belajar kan gitu. Di perguruan tinggi juga ada sertifikat dosen kan? Iya. Yang nggak lulus juga ada yang nggak lulus. Ya biasa nggak lulus, ujian lagi. Kalau pengen lancar, belajar lagi. Lah biasanya ketika bertanya sertifikasi dan harus lulus begitu, itu kan tujuannya ya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu guru, itu pasti juga secara logik berpikir tentang tunjangan. Nah itu ketika sudah terima atau lulus begitu, itu tunjangan itu kapan dapat diterima? Jadi gini prosesnya ya. Di dalam undang-undang ditetapkan begitu lulus sertifikasi maka tahun berikutnya dia akan menerima tunjangan. Jadi kalau tahun 2011 kemarin proses sampai Desember, ya sebenarnya Januari seharusnya sudah terima tunjangan profesi. Tetapi proses dari kelulusan LPTK masuk ke Jakarta, disahkan di Jakarta dulu, dinomori urut dulu, baru turun ke LPMP, di LPMP dibuat SK, di entry satu-satu dibuat SK-nya. Jawa Timur ini sekarang 42.000. Jadi kita ngetik SK 42.000 jumlahnya. Selesai kita kirim ke Jakarta. Di Jakarta di print ditandatangani Pak Direktur. Yang SD SMP tanda tangannya oleh Direktur Digas. Yaitu yang SMA SMK tanda tangannya Direktur SMA dan Direktur SMK. Setelah tanda tangan Direktur, maka turunnya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Yang non PNS, yang PNS turunnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Karena uangnya dari pusat itu nanti masuk ke Kasda Kabupaten Kota. Nah ini mudah-mudahan ini yang kereta lewat ini membawa tunjangan ini. Ya, tempatnya. Oleh karena itu proses mendapatkan dana tunjangan profesi ini memang kita nunggu prosesnya tadi pembuatan SK sampai kepada turunnya SK ke kabupaten kota. Begitu selesai uang negara itu sebenarnya sudah siap. Yang PNS itu ada di Kasda kabupaten kota, yang non PNS itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi pembagian tugas. Ya. LPTK ada, LPMP ada, Dinas Pendidikan Provinsi ada, Dinas Kabupaten Kota ada. Jadi semua terlibat.